Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan harian pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan di sepanjang istirahat malam tadi. Sehingga di pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru untuk mengawali hari kami dengan segala kesibukan dan aktivitas kami. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18 dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Demikianlah firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sesudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita dalam perjalanan melihat seseorang terjatuh, hal yang pantas untuk kita lakukan adalah pasti menghampirinya, mengangkatnya, dan menuntunnya untuk kembali berjalan. Bukan hanya melihat, menceritakan, dan menertawakan kejatuhannya, apalagi meninggalkannya. Sidang jemaat sekalian, dari dalam penjara, Paulus menulis suratnya dengan menceritakan pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang yang ia layani dan yang melayani bersama-sama dengan dia. Dia ditinggalkan oleh mereka yang dianggapnya sebagai sahabat. Mereka justru saat di mana Paulus sangat membutuhkan support dan dukungan mereka justru meninggalkan Paulus. Mungkin alasannya karena malu, karena takut dipenjara seperti Paulus. Namun ada satu yang tidak meninggalkannya dan tidak malu dengan keadaannya, yaitu Onesiphorus dan keluarganya. Mereka tidak meninggalkan Paulus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun tidak ingin mengalami hal yang dialami oleh Paulus, ditinggalkan oleh orang terdekat dan yang dipercaya saat kehadiran mereka justru paling dibutuhkan. Mengingat ke belakang, mungkin kita pernah mengalaminya juga.
entah pada posisi Paulus yang ditinggalkan atau dalam posisi sebagai yang meninggalkan. Dari kisah ini kita diajarkan betapa keberadaan seorang teman atau sahabat adalah keberadaan yang dapat memberikan sukacita dan kekuatan bagi mereka yang lemah. Sudah sepantasnya lah yang kuat menolong yang lemah, yang benar menuntun yang tersesat dan kehilangan arah. Yesus mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan seorang pun melalui doa untuk murid-muridnya, seperti yang terdapat dalam Yohanes 18 ayat yang ke-9. Sebab meninggalkan mereka yang membutuhkan kita sama dengan menginginkan kebinasaan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada Timotius tidak selalu mudah dicerna dan dimengerti dengan perkataan saja. Itulah sebabnya Paulus mengatakan seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius lewat perkataan supaya dipegang dan diingat oleh Timotius. Sisanya, Timotius melihat sendiri bagaimana Paulus mempraktikkan firman Tuhan sebagai bentuk pengabdian hidupnya kepada Kristus. Jika sudah mengerti, Timotius harus melakukannya sebagai tanda kasih kepada Tuhan sambil mengingat bahwa Roh Kudus pasti menolongnya. Saudara jemaat sekalian, Paulus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menjadi pelaku-pelaku firman. Kitalah peraganya di depan orang lain. Dengan cara seperti itu, firman Tuhan lebih mudah diterima orang lain. Jika perkataan saja itu tidak cukup untuk menyampaikan seluruh kekayaan firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sesama dengan menolong dan menguatkan mereka agar bersama-sama kita beribadah dan memuliakan Allah. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi marilah kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Syukur padamu ya Allah untuk segala kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga untuk mengawali hari ini kami bisa bersama membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, dan mampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat memberitakan firman-Mu itu bagi sesama kami umat manusia, sehingga mereka juga merasakan akan karya dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKE Datah Koto dan GKE Olung Hanangan. Engkau berkati jemaat ini ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam hari-hari kehidupan mereka. Tuhan berkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Kiranya semua itu boleh mencukupkan kehidupan keluarga mereka masing-masing dan boleh menjadi berkat bagi keluarga bahkan sesama mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Engkau berkati juga bagi kehidupan mereka dalam persekutuan. Kiranya mereka boleh saling bekerja sama, saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain
untuk kemajuan jemaat. Berkati pendeta, penetua, dan diakon yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini, sehingga Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat saling melengkapi. Apapun yang menjadi harapan bagi jemaat ini, Tuhanlah yang senantiasa boleh membimbing dan memberkati. Tuhan juga berkati seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka lakukan, kiranya semua sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati untuk resort kami, GKI Puruk Jahu. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap hal yang boleh direncanakan, sehingga apapun yang boleh menjadi program kerja resort, dan kami sebagai pendeta yang ada di dalamnya, yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan, siapapun itu, Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan Tuhan pakai secara heran dan luar biasa. Berkatilah negara kami, agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai daerah, untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa. Kami juga berdoa Tuhan, terkhususnya bagi pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Tuhan berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat Murung Raya senantiasa merasakan damai dan sukacita. Kami menyerahkan setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam setiap harapan, perjuangan, kerja keras mereka. Semua kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan membimbing, menyertai, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami menjalani kehidupan hari-hari kami ke depan, semuanya melalui pertolongan Tuhan. Tuhan, ini seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu tunggal Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.